Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, kembali bertemu dalam program editorial, dan semoga ini memberikan penguatan, pencerahan dan pencerdasan bagi kita semua di channel yang memang memiliki tagline cerdas menggerakkan. Pada kesempatan ini kita akan mengulas majalah Mulia edisi Juni 2021 dengan tema utama adalah iman itu siap berkorban. Ada di sebelah kanan saya, nanti juga akan disediakan link deskripsi untuk kemudian semua pemirsa bisa mendownload majalah Mulia dalam versi digital sebanyak 100 halaman. Sebuah komitmen yang diberikan oleh Lasnas BMH untuk menguatkan gerakan literasi tanah air. Sahabat pemirsa BMH TV yang berbahagia, edisi Juni pada kali ini kita membahas tentang bagaimana sebenarnya iman itu idealnya hadir dan termanifestasikan di dalam kehidupan seseorang. Kalau merujuk pada historis para nabi dan rasul, maka iman itu diimplementasikan dengan semangat berkorban. Bukanlah orang yang memiliki iman jika di dalam kesehariannya ia tidak mau berkorban. Berkorban dari hal yang paling ringan, cuaca dingin, asik berselimut, tapi kemudian kita memilih untuk bangkit dan sholat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bagian dari sedikit bagaimana kita berkorban dengan iman kita. Lebih jauh, berkorban itu menjadikan iman kita hidup, ya, karena orang yang hidup di dunia ini pasti bertemu dengan persoalan, dan semua persoalan akan bisa dituntaskan ketika mereka menjadikan iman sebagai poros dalam kehidupannya, solusi di dalam mengisi berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi. Pemirsa BMH TV yang berbahagia, selain itu pada majalah ini juga dikabarkan bahwa BMH telah berhasil meraih laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, dan pada Juni ini juga diharapkan sahabat semua pemirsa BMH TV juga terlibat di dalam program kurban BMH, kurban tanpa batas. Luaskan manfaat kurbanmu hingga ke pelosok negeri, bahkan luar negeri. Subhanallah. Kita kembali pada konten majalah Mulia. Di dalam rubrik kelambu ada tentang pertanyaan bagaimana ketika istri atau pasangan kita merasa belum terlayani kebutuhan rohaninya atau kebutuhan batiniahnya. Sebagian orang mungkin beranggapan batiniah ini adalah soal yang berhubungan pada sisi-sisi dimensi interaksi biologis. Tetapi sebenarnya seorang istri atau pasangan tidak semata-mata pada hal tersebut. Ustadz Endang Abdurrahman memberikan uraian yang cukup menarik dan gamblang bahwa dalam rangka untuk menjaga keharmonisan keluarga, suami maupun istri harus betul-betul mampu memberikan nafkah lahir dan batin secara berimbang, saling memberikan kebaikan dan kemaslahatan. Di antaranya adalah dengan memberikan penghargaan atas pengorbanan yang dilakukan oleh pasangan kita. Hindari membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Pada saat yang sama saling membantu di dalam urusan-urusan rumah tangga, apakah itu menyapu, mencuci motor, atau hal lainnya yang bisa saling menguatkan dan menjaga keharmonisan itu sendiri. Dan jangan lupa, kewajiban zakat itu ada pada setiap diri kita. Yang memenuhi nisab dan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh syariat, maka zakat jangan pernah dilupakan. Maka di majalah ini juga diingatkan tentang iklan atau hal yang bersifat penting dan wajib, yaitu soal zakat itu sendiri. Pada saat yang sama kita juga melihat rubrik peradaban. Di sini ditulis oleh Dr. Nasirul Haq LCMA yang berisi tentang dakwah peradaban, yang mengajak kita semua di dalam segenap potensi dan kemampuan kita sebenarnya bisa mengambil posisi untuk menjadi satu rangkaian barisan yang kokoh dan kuat, di mana semuanya saling menguatkan di dalam rangka mengajak umat ini menjadi lebih baik. BMH mengambil peran dan posisi untuk mengajak manusia tidak pernah lupa tentang syariat zakat, kebaikan dan kepedulian. Di samping itu ada juga yang lain, para dosen, guru besar, politisi, pejabat itu juga punya peran yang sama. Jika masing-masing posisi itu mengerti tentang perannya di dalam dakwah peradaban, maka insya Allah wajah Indonesia semakin hari akan semakin lebih baik. Dan terakhir, sebagai sebuah
sampling daripada majalah ini kaitan dengan tema-tema yang diangkat di dalamnya tentang pengorbanan, kemudian kurban. Kita akan berikan satu ulasan singkat tentang pahala. Ini satu ilustrasi menarik yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Said di dalam buku Mencetak Kader pada halaman 296. Di sana Ustadz Abdullah Said mengatakan bahwa istilah pahala ini bukan dari bahasa Arab dan tidak pernah dijelaskan oleh ulama-ulama bagaimana bentuknya. Apakah pahala itu bentuknya bulat atau panjang? Tapi yakinlah bahwa pahala itu besar sekali gunanya, baik untuk kepentingan akhirat ataupun kepentingan dalam kehidupan dunia ini. Bisa berarti 10 problem yang dapat diselesaikan atau 10 penyakit dapat disembuhkan dan sebagainya, dan itu adalah pahala. Jadi pahala bukan sekedar dimensinya akhirat. Kalau kita sedekah hari ini pahalanya nanti di akhirat, kalau kita kurban hari ini pahalanya nanti di akhirat, itu iya dan itu pasti. Tapi juga boleh jadi pahala itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di antaranya adalah misalnya melalui kurban kita bisa menyelesaikan persoalan masyarakat yang menghadapi pandemi, kemudian krisis ekonomi sehingga mereka kekurangan gizi. Alhamdulillah berkat dukungan seluruh kaum muslimin, BMH dalam satu dekade 2010 sampai 2020 melalui satu program kurban saja itu bisa menyapa 898.459 jiwa di seluruh Indonesia dengan kurban Anda. Maka pada bulan ini siapkan kurban terbaik kita bersama BMH untuk menyapa saudara-saudara kita di pedalaman, perbatasan, dan kepulauan. Demikian, terima kasih. Tetap di channel yang cerdas menggerakkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Semoga keberadaan channel ini ikut membawa kebaikan-kebaikan bagi umat, rakyat, agama, bangsa, dan negara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.